Anda juga menyampaikan ada beberapa saham pilihan yang tentunya ini bisa menjadi pilihan juga bagi para investor maupun traders ya dalam menyikapi perdagangan di akhir tahun 2021. Ada Telkom, kemudian TOWR, Bank Mandiri dan juga BBNI. Ini memang rata-rata big caps dan dominasi di sektor perbankan. Tapi kita ke Telkom dulu begitu. Anda melihat sektor telekomunikasi di tahun depan ataupun untuk perdagangan hari ini masih bisa memberikan cuan yang menarik untuk investor. Ya, kalau kita ngelihat rekomendasi kami memang masih didominasi oleh sektor telekomunikasi dan perbankan, di mana sektor telekomunikasi kita masih meyakini tren untuk digitalisasi itu masih membutuhkan infrastruktur yang mumpuni juga untuk bisa meningkatkan akselerasinya, untuk bisa meningkatkan penetrasinya juga. Dan Telkom menurut kita udah menjadi bukan hanya perusahaan infrastruktur telekomunikasi dan operator aja, tapi juga sudah transformasi menjadi suatu raksasa digital gitu. Kita lihat ya, mungkin ada selain dari pendapatan dari legasinya juga pendapatan dari yang digital, fiber optik, IndiHome itu juga semakin menguatkan struktur profitabilitas dari perseroan. Kedepannya ini kita sangat meyakini masih akan bisa bertumbuh cukup signifikan seiring dengan adopsi gaya hidup baru yang semakin terdigitalisasi masyarakatnya. Rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk trading hari ini seperti apa? Karena Telkom juga masuk dalam top 10 nih, saham-saham yang memberikan cuan ataupun mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2021 ini. Ya mungkin untuk hari ini atau mungkin sepekan ke depan gitu ya untuk menghadapi awal tahun nanti 2022 ini masih akan, kalau misalnya bisa bertahan di atas level 4.000 ya, sekarang kan di 4.080, 4.100 itu masih cukup bisa menjadi pijakan lah untuk dia bisa meneruskan kembali penguatannya ke level 4.200 sampai dengan 4.300 kembali, seperti itu Mas Pras. Oke, itu dia rekomendasi yang diberikan untuk Telkom. Kemudian ada TOWR juga menjadi salah satu yang Anda rekomendasikan. Bagaimana strateginya untuk TOWR ini, Mas Robertus? Hampir sama, kalau kita ngelihat sebenarnya kan masih cenderung tertekan ya pergerakan harga saham TOWR ini dari segi trennya dalam jangka menengah. Tapi kalau kita ngelihat untuk dalam jangka panjangnya sebenarnya masih ada potensi. Kalau misalnya dia bertahan di 1.100 misalnya, itu masih akan ada potensi. Sekarang kan ada di 1.145, 1.150. Ini kemungkinan kalau misalnya masih bisa bertahan, kita masih akan berpotensi untuk menguji kembali level 1.200 sampai dengan 1.250 karena kita ngelihat sebagai salah satu emiten menara yang punya tenancy ratio cukup tinggi, dan ini profitabilitasnya juga cukup tinggi juga dalam mengelola profitability-nya ini salah satu yang terbaik di sektornya. Baik, untuk TOWR kita lihat kalau secara teknikal memang sedang mengalami tekanan dalam 6 bulan terakhir ini. Atau kok Anda melihat justru peluang rebound yang cukup kuat di sana apabila kita bisa masuk di level-level saat ini? Betul. Kalau misalnya kita perhatikan level 1.100 itu merupakan tahanan yang cukup kuat. Jadi dengan kondisi yang tertekan secara year to date gitu. Jadi sebenarnya atau dalam beberapa bulan terakhir, 3-6 bulan terakhir, mungkin ini bisa menjadi suatu momentum lah untuk pembalikan arahnya, seperti itu Mas Pras. Baik, Telco sendiri baik tadi ada Telkom kemudian TOWR, Anda rekomendasikan lebih kepada untuk short term trading atau untuk justru investasi menengah panjang? Ini sangat bisa dijadikan untuk investasi menengah panjang, karena kita ngelihat juga dari segi fundamentalnya masih cukup kuat, dan jangan lupa ada faktor dividen juga. Nanti mungkin di awal kuartal 1 juga akan dibagikan, jumlahnya juga cukup signifikan. Baik, itu dia pemirsa, bisa menjadi pilihan Telkom dan TOWR. Berikutnya perbankan, Bank Mandiri, begitu apa yang menjadi dasar Anda menjagokan Bank Mandiri? Sebenarnya untuk tesis utama pemulihan ya gitu ya untuk di tahun 2022, apabila Indonesia bisa mengkonten atau menahan penyebaran virus Omicron ini dan juga meningkatkan rasio vaksinasi dosis kedua dan ketiganya, tentu salah satu sektor yang paling dimanfaatkan adalah perbankan, karena diharapkan para debitur ini akan bisa meningkatkan kualitas aset daripada perbankan itu sendiri. Kita lihat dari beberapa sektor industri itu sudah mulai kembali bergairah, sudah mulai kembali berjalan, dan
dan diharapkan kualitas kinerja keuangan dari para debitur ini akan bisa kembali melunasi kewajiban keuangannya dan juga diharapkan bisa mengambil kredit lebih banyak untuk melakukan ekspansi berupa capex maupun modal kerjanya. Dan tentu ini salah satunya kita lihat Bank Mandiri memiliki exposure terhadap korporasi yang cukup besar, sehingga diharapkan sektor korporasi ini akan bisa menyumbang pendapatan maupun pencairan kredit yang lebih tinggi lagi untuk Bank Mandiri ke depannya, seperti itu Mas Pres. Oke. Tren masih di dalam posisi atas kalau kita lihat pergerakan dari BBNI, tapi sudah mulai konsolidasi begitu. Kita melihat lebih kepada memanfaatkan fluktuasi dari level atas Bank Mandiri atau bagaimana nih? Ya, yang disebut level atas itu kan sebenarnya kita masih lihat ini ada tren sideways gitu ya dari segi mungkin terlihat dari mungkin 1-2 bulan ke belakang masih sideways, dan kalau misalnya masih bisa bertahan di level 7.000 sampai dengan 6.900 itu sebenarnya masih ada potensi peluang untuk dia bisa melanjutkan penguatan nanti di level 7.400 sampai dengan 7.600. Namun ya kita masih melihat sebenarnya dari segi pergerakan secara jangka panjang ini sebenarnya masih cukup baik untuk adanya tren yang lebih positif lagi, karena kita ngelihat tren sideways yang ada sekarang ini sedang mencari arah gitu ya, untuk bisa kalau misalnya dia bertahan di level 6.900 sampai dengan 7.000 tentu akan ada terbuka penguatan ke 7.600. Baik, itu dia untuk Bank Mandiri. Lantas bagaimana dengan BBNI yang tidak jauh berbeda kalau kita lihat dari pergerakan charting Bank BNI? Ya, kita ya mungkin ada cerita yang lebih menarik ya Bang Benny, karena ada wacana untuk bisa mengakuisisi salah satu bank kecil, bank tingkat menengah kecil untuk bisa dijadikan bank digital. Nah, ini tentu ke depan kita melihat bisa kemungkinan terlaksana di tahun 2022 awal, mungkin kuartal 1, kuartal 2. Tentu ini akan bisa menambah sentimen positif lagi ke depannya, karena kalau kita melihat pergerakan yang hampir sama gitu ya tadi dengan Bank Mandiri masih mencari arah pergerakan yang sideways ini, mungkin kalau misalnya masih bisa bertahan di 6.550, ini potensi untuk bisa kembali menguji 7.250 sampai dengan 7.500 itu masih terbuka lebar. Tergantung bagaimana dengan kejelasan mengenai rencana akuisisi bank kecil dan juga rencana digitalisasi lebih lanjutnya, seperti itu Mas Pras. Baik, itu dia saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan hari ini, dan juga mungkin tadi sempat disampaikan bisa untuk melihat untuk beberapa waktu ke depan, tentunya di tahun 2022 mendatang. Telkom, TOWR, Bank Mandiri, dan juga BBNI. Kita akan